Oke, Sobat Jejak 98, pemirsa sekalian, jumpa lagi di satu informasi menarik terkait dengan adanya goncangan. Nah, kemudian ternyata ada benda-benda tertentu yang memiliki umur yang sangat panjang. Ada galian di sebelah dekat KUD di sebelah sana yang diduga adalah bunker. Kemudian di dalam gereja juga di sini, ketika pernah digali fondasi, didapatkan satu benda tertentu. Nah, oke, saya akan bertanya kepada mereka yang mengetahui cerita seputar benteng, gereja, dan adanya bunker-bunker tertentu, dugaan tertentu bahwa ada satu kehidupan lama dulu atau satu bagian kegiatan lama. Nah, kita akan bercerita dengan beberapa tokoh Amurang dan tokoh gereja. Oke, selamat siang Pak Tutu dan Pak Bangke. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Bangke ini, soalnya tadi Pak Bangke menceritakan bahwa di sini pernah digali fondasi, kemudian apa yang didapatkan, Pak? Itu tahun. Iya. Ada fondasi tua. Ada fondasi tua, ya. Tulis di atas fondasi itu tahun 1514. 1514. Di fondasi tua, apakah dia hanya beberapa meter ataukah ada sebenarnya dalam bentuk fondasi yang besar? Nah, memang gereja ini itu seberapa kali renovasi itu ada berapa fondasi ke dalam? Ada beberapa fondasi. Ya, ada mungkin 3 fondasi ke dalam. Ke dalam. Yang Nah, sudah diperiksa. Diperiksa apa yang ditemukan? Jadi ada itu waktu donggali pertama di muka ini pintu depan ini. Nah, itu sebetulnya menyasal kenapa dong tutup. Yang sebetulnya tidak usah ditutup, bikin lubang pakai penutup. Supaya itu membuktikan bahwa gereja ini memang ada bangunan tua di situ. Ada bangunan tua. Ya, apakah katanya ada gua atau lorong itu, apakah itu juga bagian atau memang satu kesatuan? Karena ini gereja ini dulu ini ada sangkut paut dengan benteng karena ini gereja Kepel. Oh, ini gereja Kepel dulu. Artinya milik dari Portugis juga hubungannya dengan benteng itu. Nah, Katolik mungkin. Kemudian ada beberapa gedung-gedung tertentu mungkin bagian-bagian itu, tetapi kemudian ketika renovasi atau dibuat gereja ini menjadi lain. Tapi apa fungsi atau apa itunya tidak ditahu. Kemudian kalau ada tadi yang diduga ada lorong atau goa yang katanya mungkin evakuasi atau waktu perang, di bagian mana itu? Ya, orang juga tidak dapat deteksi. Memang cerita-cerita dulu. Karena kalau benteng itu biasanya orang ada parit kan yang gali sampai orang lari tetap evakuasi kalau ada apa-apa. Ya gitu. Jadi itu semacam parit, tapi di dinding-dinding itu beton. Iya. Jadi ada di sini juga ya. Mungkin di sini. Oke, Pak Tutu. Dari hasil beberapa akibat abrasi kemudian coba diidentifikasi lahan ini, menurut informasi bahwa ada lagi semacam bunker atau gedung atau apa di sebelah sana. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Itu kan waktu kemarin saya lihat di siaran langsung dari tim yang itu bahwa ada semacam bunker. Tapi itu tidak tahu itu benteng tua atau apa. Tapi orang dari tim bilang itu diduga itu bunker. Nah, itu jarak dari atas tanah sekarang ke arah bunker itu berapa meter? 7 meter. 7 meter. Kemudian yang diduga bangunan bunker itu ke bawah itu berapa meter? 12 sampai 13. Tinggi. Jadi berarti 12 sampai 13 meter, berarti sampai di permukaan bisa 20-an meter. 20-an meter. Ya. Oke, kira-kira kemudian panjang dan lebarnya? Ya, kalau panjang, Pak, sempat tahu itu sempat kita dengar 50 meter ya, kurang lebih tapi panjang. Kalau lebar, lebar tidak teridentifikasi, belum sempat dengar ya. Belum, Pak. Oke, demikian kita akan coba menelusuri temuan-temuan adanya gedung-gedung tertentu, bangunan Portugis mungkin. Kemudian ini ada cerita yang di ini kan bekas penjara. Apa ada temuan lain katanya? Di situ dulu, Pak, itu ada lonceng dari mungkin zaman Portugis. Tapi enggak ada sekarang. Tapi dulu itu masih ada. Iya, itu lonceng tertulis apa? Mungkin ada tanda-tanda atau apa? Itu tahunnya itu. Oh, tahun berapa itu lonceng? Tahun 1500-an pokoknya. Jadi tahun 1500 sekian ada lonceng. Nah, lonceng itu gimana? Itu kan dulu kalau misalnya ceritanya itu kalau mau panggil apa? Mungkin mau panggil apa, orang cuma
Goyang-goyang. Lonceng kecil memang. Cuma panggil itu goyang-goyang. Ya. Tapi apakah itu tahanan memang penjara lama dari Portugis atau penjara yang baru? Oh, kalau loncengnya itu mungkin dari dulu. Tapi kalau penjara mungkin baru karena sekarang. Baru dulu di sini ada meriam kan? Ada meriam yang dari benteng. Baru yang tahu yang di Manado itu. Yang di Korem. Itu meriam dari sini, Pak. Tondano 712. Ini meriam dari sini. Dari sini dibawa. Oke, jadi ternyata di sini ada semacam lonceng, ada kemudian gedung yang eks penjara, apakah itu bekas dari Portugis, kemudian atau semacam gedung apa, kemudian ada beberapa meriam-meriam besi milik Portugis yang kemudian dibawa ke beberapa tempat di Manado, Tondano dan beberapa tempat lainnya. Oke, demikian kita mendapat keterangan terkait seputar legenda-legenda tua. Kita akan menelusuri kebenaran nanti di mana bunker itu ada. Oke. Ya, saat ini saya setelah mendengar cerita Pak Tutu, Pak Pangkei, saya mencoba untuk menelusuri kebenaran informasi. Mereka nyatakan bahwa di sebelah masuk ke jembatan yang 16 ini ada semacam temuan. Nah, temuannya seperti apa? Karena itu dilakukan oleh pihak BNPB. Oke, selamat siang Pak. Siapa ini Pak? Pak Andris waktu itu lihat mereka lakukan pemeriksaan atau penyelidikan itu, ada dampingi atau ada lihat memang? Oh, lihat orang ada kerja. Nah, kemudian dari hasil yang dorang dia itu kerja itu, Bapak itu semacam bunker ya? Iya. Bunkernya dari mana? Bunker. Oh, jadi bunkernya dari mana, Pak? Kalau bisa Dia dari alat baru tadi juga yang nomor 1 itu. dari rumah yang Iya, yang ada foto putih yang mana? Iya, dari rumah. Terus yang listrik ya? Jadi dekatnya Oke, itu panjangnya sekitar berapa meter? 50 meter katanya. Jadi diduga 50 meter panjang bunker. Kalau lebarnya? Cuma tidak tahu gimana sih Kedalaman katanya dari tanah 7 meter. Iya. Baru kemudian tinggi bangunan 13 meter. Iya. Oh begitu. Oh jadi begitu. Itu penjelasan mereka langsung ke yang ada sementara hadir waktu itu, Iya. yang mendampingi. Nah kemudian ada tidak temuan lain di luar itu bunkernya? Ada juga yang satu tapi orang bilang itu benteng. Benteng. Itu di sebelah mana? Sudah di air sekarang. Oh jadi yang sudah di air di situ itu ada Ada benteng. juga benteng satu. Temuan di situ ya. Jadi ada benteng baru ada bunker. Iya, kan. Baru ada bunker. Apalagi lain yang darah hanya itu aja ya. Oke, terima kasih Pak Andri. Kita akan jalan dulu lihat di mana lokasinya kita pastikan. Oke. Nah, bunker itu diduga di area jalan sini. Mungkin sebagian kena ke rumah, kita belum tahu. Tetapi di depan sana ditemukan adanya dugaan semacam benteng. Kemudian berjarak kurang lebih 230 meter dari benteng sampai di sini ditemukan adanya bunker, yang mana dari permukaan tanah ini yang kami berdiri ada sekitar 7 meter ke dalam ditemukan bunker itu. Diperkirakan bunker tersebut itu ada di bawah tanah, dan selanjutnya ketinggian dari bunker itu diperkirakan 12 sampai 13 meter. Oke, kita akan jalan terus sampai ke yang mereka katakan bahwa itu ada 50 meter. Nah, ini bunker-bunker ada sekitar 50 meter sampai ke tiang listrik. Oke, kita akan lihat dulu sampai seperti apa. Belum diketahui memang untuk lebarnya ke kiri dan ke kanan itu berapa meter. Tetapi yang pasti bahwa bunker ini sampai pada tiang listrik ini ada sekitar 7 meter. Sekitar 50 meter dari pintu bunker yang sama. Menurut perkiraan bahwa bunker itu
itu sampai di sini. Jadi bunker itu diperkirakan sampai di sini itu jauhnya sekitar 50 meter. Ini berdasarkan hasil temuan. Nah, seperti apa nanti kemudian sikap pemerintah melihat kondisi ini dan melakukan penelitian atas temuan-temuan yang sekarang diperoleh, kita akan lihat sampai sejauh mana. Oke, sampai jumpa. Saya Henry Peur melaporkan dari area temuan segala sesuatunya yang diduga merupakan peninggalan Portugis. Oke, salam sehat.